Shalom, haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Renaldi Malensang. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus, jurusan Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan sekarang ini saya akan memberikan kepada saudara-saudari sekalian sebuah materi yang akan membantu kita untuk menjadi orang-orang yang selaras pada kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan apa materi yang akan saya bawakan pada saat ini, yaitu tentang hamba Tuhan dan jabatan. Apa itu jabatan? Atau apa arti dari jabatan secara umum? Jabatan itu adalah posisi, peran, atau tanggung jawab tertentu yang diberikan kepada seseorang dalam suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga. Jabatan biasanya mencerminkan hierarki atau struktur organisasi dan menentukan wewenang, tanggung jawab, dan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan tersebut. Apa arti jabatan menurut Alkitab? Menurut Alkitab, jabatan tidak secara langsung didefinisikan, namun beberapa ayat dan konteks yang terkait dengan jabatan memberikan gambaran tentang makna jabatan dalam konteks kekristenan. Bahwa yang pertama, jabatan itu adalah kepercayaan Tuhan. Bisa kita lihat dalam Alkitab, terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Mengapa kepercayaan itu merupakan kepercayaan dari Tuhan? Mengapa jabatan itu merupakan kepercayaan dari Tuhan? Karena dari Tuhanlah orang dipercayakan sebuah tanggung jawab pelayanan. Tuhan memberikan kepada kita, setiap orang itu berbagai macam tanggung jawab kepercayaan. Seperti halnya Abraham, Tuhan telah memberikan tanggung jawab pelayanan kepada Musa atau kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan sebagai janji Tuhan kepadanya. Dan itu membuktikan bahwa Abraham ini adalah orang yang memiliki pribadi yang baik, sehingga dia dipercayakan Tuhan kepercayaan yang sangat banyak, dipercayakan Tuhan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Dan arti jabatan yang kedua, yaitu upah kesetiaan. Jadi jabatan itu merupakan upah bagi setiap orang yang setia dalam melayani Tuhan. Lukas 19 ayat 16 dan 17 berkata begitu. Kenapa jabatan itu merupakan upah dari kesetiaan? Karena seperti halnya seorang tuan yang kagum oleh hamba yang perbuatannya yang baik, sehingga dari kesetiaan seorang hamba yang setia dalam tanggung jawab yang kecil, maka dari hal itu membuat dia dipercayakan seorang tuannya tanggung jawab yang besar. Dan dalam hal itu ada dua jenis upah, yaitu upah karena mendapat prestasi dan upah karena loyalitas. Seperti halnya Daud, yang dimiliki seorang Daud itu banyak. Karena dia jabatannya adalah seorang raja, jadi hal-hal yang dia miliki itu banyak sekali. Namun yang membuat dia adalah orang yang bernilai itu bukan karena banyaknya sesuatu yang dia miliki. Yang membuat dia bernilai karena dia dekat dengan Tuhan. Ada orang yang memiliki prestasi namun kalah dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Ada orang di dunia ini yang memiliki banyak sekali jabatan, tetapi tidak memungkinkan orang yang memiliki banyak jabatan itu adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mempunyai nilai yang khusus di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mempunyai nilai khusus adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan adalah bentuk dari upah karena dia sudah setia dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu pelayanan adalah tanggung jawab. Bisa kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-7. Pelayanan adalah tanggung jawab. Kita melayani, pelayanan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana kita mau mengelola pelayanan itu? Yaitu dengan cara bagaimana kita harus memiliki tanggung jawab yang besar tentang pelayanan. Berbicara tentang tanggung jawab artinya tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita anggap remeh sebuah pelayanan.
Kita harus memfokuskan hidup kita untuk membuat pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi pelayanan yang maju, pelayanan yang selaras, sejalan dengan kehendak Tuhan.